Haleluya. Puji Tuhan. Kasih, berkat, rahmat, dan kemurahan Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan kita, asalkan kita tetap melekat dan berserah kepada Tuhan. Semua yang menghargai kasih karunia Tuhan, katakan haleluya. Semua yang yakin bahwa setiap saat ia menikmati mujizat dan kemurahan Tuhan, katakan amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menghargai mujizat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita lihat Alkitab bahwa mujizat itu dalam bahasa Ibrani itu ot. Kata ot itu berarti tanda. Tanda. Tuhan memberikan kepada kita tanda-tanda. Dan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah tanda-tanda heran. Kita hidup hari ini itu merupakan tanda ajaib dari Tuhan. Kata kedua dalam bahasa Ibrani adalah moped. Moped itu adalah berarti keajaiban. Tuhan selalu mengerjakan dan melakukan keajaiban atas kita. Ucapkan amin. Katakan begini, Tuhan melakukan keajaiban atas diriku. 2, 3. Haleluya. Kita bernafas saja, kita bergerak hari ini, kita masih bisa berjalan hari ini, makan dan minum. Itu adalah keajaiban Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Itu tadi dalam bahasa Ibrani. Sedangkan dalam bahasa Yunani dia digunakan 3 kata. Kata pertama adalah dunamis. Apa? Itu berarti mujizat atau tindakan dahsyat. Mujizat atau tindakan dahsyat. Betapa agung dan mulia Tuhan. Tindakannya atas kita dahsyat. Buktinya kita masih hidup sampai hari ini. Itu merupakan tindakan dahsyat, mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Haleluya. Nomor 2, kata dalam bahasa Yunani adalah semeion. Kata semeion itu adalah tanda atau penuntun arah. Penuntun arah atau rambu-rambu. Kita sudah punya rambu-rambu, tanda-tanda yang mengarahkan kita. Kalau di jalan ada lampu jalan, ada tanda-tanda belok kiri, belok kanan. Tapi tanda-tanda bagi orang-orang percaya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah mujizat. Dengar firman ada mujizat. Terima firman adalah mujizat. Lakukan firman ada mujizat. Haleluya. Yang percaya firman Tuhan itu adalah mujizat yang besar, kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, pengertian dalam bahasa Yunani dari hal mujizat adalah teras. Teras. Teras itu berarti sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang hebat yang Tuhan kerjakan atas kita, atas umatnya, atas orang-orang percaya. Teras. Kita adalah orang-orang yang menikmati teras dari Tuhan. Maka itulah sebabnya mari kita memberikan keagungan dan kemuliaan bagi Tuhan. Ini juga berarti sama dengan moped, keajaiban. Memang kita hidup dalam keajaiban yang dilakukan Tuhan atas kita semua. Haleluya. Haleluya. Semua yang yakin bahwa dia adalah penerima mujizat, berikan tepuk tangan sambil bersorak-sorak bagi Tuhan. Terimalah mujizat, terimalah pertolongan, terimalah kemurahan, terimalah tanda-tanda, terimalah keajaiban dari Tuhan. Katakan haleluya. Nah, di dalam Alkitab ada 3 kota yang dikritik, dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena di 3 kota itu ada terjadi banyak mujizat, tapi di 3 kota itu Yesus tidak dihargai, Yesus tidak dihormati. Mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka anggap biasa-biasa saja. Kemurahan Tuhan yang sudah diberi nyata, fakta,
dalam kehidupan di 3 kota ini, tapi 3 kota ini tidak menghargai mujizat Tuhan. Jangan sampai virus tidak menghormati dan menghargai mujizat Tuhan ini menyerang anak-anak Tuhan. Siapapun kita, mujizat itu dikatakan orang kecil, hargai itu. Mujizat yang mungkin orang pikir tidak berarti, hargai itu. Semua mujizat Tuhan itu besar. Kalau kita menjadi orang-orang yang tahu menghargai mujizat Tuhan, itu berarti kita tahu diri. Kalau kita menghargai mujizat Tuhan, mujizat kecil hari ini akan bertambah menjadi mujizat besar di kemudian hari. Karena memang kita hanya tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 3 kota itu adalah, yang pertama ialah Korazim, yang kedua adalah Betsaida, dan yang ketiga adalah Kapernaum. Saudara-saudara sekalian, kita baca Alkitab Matius pasal 11 21 dan 22. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripadamu. Ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Bayangkan betapa sakit hatinya Yesus atas 3 kota ini, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Sampai-sampai Tuhan membandingkan 3 kota ini dengan 3 kota kuno pada waktu itu. Yang pertama, Tirus. Ini kota yang ada di Lebanon, daerah orang kafir. Ya, memang orang kafir, mereka menyembah dewa-dewi. Tapi andai kata mujizat terjadi di Tirus, kota itu diberkati Tuhan. Demikian dengan Sidon. Andai kata mujizat terjadi di kota Sidon, kota itu adalah kota yang berbahagia. Dan juga Yesus menyentil kota Sodom, kota yang bobrok, jahat, sangat jahat. Andai kata mujizat terjadi di Sodom, Sodom itu masih ada hingga hari ini. Betapa sakit hatinya Tuhan. Mujizat sudah dilakukan, tapi tidak dihargai. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan atau keluarga yang menikmati mujizat Tuhan, tetapi tidak menghargai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Ini membuat Tuhan marah dan mengecam. Pastikan bahwa kita menghargai semua mujizat yang dilakukan Tuhan atas kita. Kita dapat uang 100.000, puji Tuhan. Kita dapat uang 1 juta, haleluya. Hargai semua mujizat Tuhan. Kita sembuh dari flu, puji Tuhan. Kita sembuh dari cancer, haleluya. Semua yang Tuhan kerjakan atas kita adalah mujizat-mujizat yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Serukan haleluya kepada Tuhan. Haleluya. Belajar menghargai semua tindakan keajaiban yang dilakukan Tuhan atas kita. Kita mulai dengan Korazim. Korazim
adalah sebuah kota yang sebenarnya hanya satu section dalam penyebutan Yesus. Tidak pernah kita ketemukan dalam Alkitab bahwa Yesus melakukan mujizat A, B, C, D di kota itu. Nggak diceritakan. Tapi yang jelas ada banyak mujizat, tapi tidak diceritakan terjadi atas Korazim. Korazim itu adalah desa kuno atau kota kuno di dataran Korazim di Galilea, hanya berjarak 2 kilometer atau 2 mil dari Kapernaum. Jadi sebelah atas dari Danau Galilea, sebelah utara dari Danau Galilea, 2 mil sebelah atas dari Kapernaum. Nah, saya perlu kasih tahu kepada saudara bahwa jadi jaraknya dekat. Semua mujizat yang ada di Kapernaum, orang-orang Korazim tahu. Dan kemudian saya beritahu kepada kita bahwa jarak dari Bukit Sabda Bahagia dengan Korazim itu hanya sekitar 1 mil atau 1,5 mil saja. Dekat sekali. Ada apa yang terjadi di Bukit Sabda Bahagia? Diyakini bahwa di tempat itu Yesus berkhotbah. Jadi mereka juga dengar khotbah Yesus tentang 8 ucapan bahagia. Jadi mereka tahu Yesus, dan di dekat itu pula terjadi mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tentu saja sebagian besar karena terjadi dekat itu yang makan roti mujizat dan yang makan ikan mujizat itu adalah orang-orang Korazim. Mereka menikmati ayapan Tuhan, roti mujizat, tapi mereka tidak menghargai mujizat. Mereka makan ikan mujizat, tapi mereka tidak menghargai mujizat. Tuhan mengecam mereka. Hari-hari ini saya bilang kepada kita, apapun yang kita bisa makan hari ini, itu karena mujizat Tuhan. Nasi yang kita makan, ikan yang kita makan, sayur yang kita makan adalah nasi mujizat, ikan mujizat, dan lauk mujizat. Semua yang kita konsumsi itu adalah mujizat dari Tuhan. Glory, haleluya. 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 Mari kita belajar menghargai semua yang kita nikmati dan semua yang kita rasakan. Bila kita tahu menghargai apa yang kita rasakan dan nikmati hari ini, itu tandanya bahwa kita menghargai mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Haleluya. Ada orang pandang enteng berkat kecil, tapi jangan seperti itu. Kalau kita tahu menghargai berkat-berkat yang dilihat kecil, Tuhan akan percayakan kita berkat yang lebih besar. Kemudian ada pertanyaan, kenapa Korazim tidak bertobat? Ternyata setelah dilakukan penggalian-penggalian oleh para arkeolog, ternyata kota itu adalah kota berhala. Di situ terdapat gambar relief Medusa. Dalam kepercayaan mitos Yunani kuno, Medusa itu adalah dewa. Itu dipuja di situ, dihormati di situ. Bahkan dekat sinagoga yang mereka gali, di relief-reliefnya itu ada gambar-gambar Medusa, ular. Mereka memuja iblis, maka mereka tidak menerima Yesus. Dan akhirnya apa sekarang? Korazim musnah, tinggal reruntuhan. Tidak ada sisa bangunan lagi yang berdiri. Semua rata dengan tanah, dihabiskan oleh Tuhan. Inilah nasib dari orang yang tidak menghargai mujizat Tuhan. Semua berkat hilang, semua berkat hancur, semua nilai-nilai yang pernah diberikan itu menjadi nol sama sekali. Hari ini ku bilang dalam nama Yesus, hargai semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Jangan sampai bernasib malang seperti Korazim. Haleluya. Nomor 2,
Betsaida. Betsaida itu adalah kota yang terletak dekat dengan Kapernaum juga. Jadi kalau Kapernaum di sini, Korazim di sini. Kapernaum di sini. Contoh. Ya, ini beginilah. Kalau Kapernaum ada di sini, Kapernaum sini, maka Korazim ada di sini, 2 kilometer ke atas. Dan Betsaida di sini. Jadi dia hampir berbentuk segitiga, baku dekat. Jadi 3 kota ini baku pigi. Kalau Yesus datang bikin mujizat di Kapernaum, orang-orang yang di Betsaida datang. Kalau Yesus melakukan mujizat di Betsaida, orang Kapernaum pergi, orang Korazim pergi. Kalau ada mujizat di Korazim, orang 2 kota ini pergi ke sana. Karena cuma di sini sampai di 2 kilometer ini. Bambalemo. Lobo tahu jauh 3 kilo. So. Dekat, jadi baku pergi. Zaman dulu kan kita tahu kalau ada KKR di Lobu, semua jemaat yang ada pada waktu itu tua-tua berjalan kaki ke Lobu. Kendati itu kaki tak gores-gores dintu rumput tajam. Kan seperti itu. Jadi baku tahu. Dan Betsaida adalah kampung daripada Petrus. Itu adalah kampung daripada Simon Petrus, Andreas, Filipus, dan mungkin juga Yakobus dan Yohanes. Paling tidak ada 5 murid Yesus itu berasal dari Betsaida. Cuma orang sulit menentukan sekarang ini di mana letak Betsaida. Ada para ahli bilang pas di tepi pantai Danau Galilea. Ada yang berkata 2 mil ke atas, sejajar dengan Korazim. Karena di atas perbukitan. Nanti saja kalau saya pergi saya bikin penggalian di sana. Tapi yang jelas Betsaida itu adalah Yesus pilih orang-orang Betsaida. Paling banyak murid Yesus itu dari Betsaida. 5 orang murid Yesus dari Betsaida. Artinya bagi Yesus kota itu kota penting. Nah, sudah seharusnya kota itu bertobat. Tapi coba perhatikan, kota itu bebal. Kota itu menolak Tuhan walaupun banyak mujizat terjadi di sana. Bahkan kalau kita lihat dalam Alkitab bahwa mujizat tentang 5 roti 2 ekor ikan dekat dengan Betsaida, dekat dengan Korazim. Dan juga di sana ada Yesus memegang tangan pria buta dan membawa keluar desa dan menyembuhkan dia. Yesus menyembuhkan mata orang itu. Ada banyak mujizat terjadi di Betsaida kalau kita baca Alkitab. Tapi ini orang keras hati. Padahal mereka bertemu langsung tatap muka dengan Yesus. Lihat wajah Yesus, lihat Yesus jamah orang sakit, lihat banyak perkara hebat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mata mereka seperti dibutakan. Sampai orang bilang begini, andai kata saya hidup di zaman Yesus, saya akan cinta Yesus sampai kapanpun juga. Itu orang sekarang bilang. Bodoh dorang, bodoh. Kalau kita waktu itu Yesus ada, saya akan mengalahkan cinta Yesus, cinta Petrus kepada Yesus. Tunggu dulu, buktinya banyak orang janji begini, kalau saya terima mujizat, saya akan iring Tuhan sampai selama-lamanya. Waktu dia sembuh, 2 bulan kemudian hilang. Kalau saya diberkati Tuhan, saya akan bangun gereja. Setelah diberkati Tuhan, tidak ada itu cerita. Cuma kalau saya
apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah mujizat yang luar biasa. Haleluya. Sekarang kita cari di mana Betsaida hari ini. Gak ada lagi, hilang dari peredaran, tinggal reruntuhan, bangunan-bangunan megah, kekayaan-kekayaan hebat, semuanya hilang. Arti dari Betsaida adalah rumah nelayan, rumah tukang mengail. Sekarang habis, hilang. Padahal penghasilan utama dari Danau Galilea itu adalah ikan. Itu perusahaan-perusahaan pada waktu itu banyak. Dan Yohanes juga pemilik perusahaan pada waktu itu. Semua habis. Saya cuma bilang, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, nikmati itu semuanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kecil atau besar, kita belajar menghargai. Jangan sampai nasib seperti kampung kota Betsaida itu terjadi. Sampai-sampai para ahli itu bingung. Orang bikin penggalian hari ini, bikin penggalian besok, terus mereka belum bisa menentukan Kapernaum, Betsaida itu terletak di pinggir Danau Galilea atau 2 mil di atas Danau Galilea. Enggak jelas. Hilang dokumennya, hilang ceritanya, hilang lokasinya, semuanya hilang dan musnah. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mendengarkan khotbah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita menghargai semua mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian kasih karunia Tuhan akan turun ke atas kita secara yang lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi. Glory haleluya, glory haleluya. Tepuk tangan sambil bersorak kepada Tuhan. Isi tepukan tangan kita dengan sorakan kepada Tuhan, dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Hormati Dia, puji Tuhan, haleluya. Dan yang terakhir, Kapernaum. Kapernaum itu berarti kampungnya Nahum atau kotanya Nahum. Tapi yang terpenting di sini adalah Kapernaum itu adalah kota Tuhan Yesus. Tempat Tuhan Yesus berdomisili selama lebih kurang 3 tahun. Sehingga kota Kapernaum disebut Town of Jesus. Kotanya Tuhan Yesus. Jadi ini kota sangat spesial di pikiran dan di hati Yesus. Karena Tuhan memilih tinggal di Kapernaum, berpraktek di Kapernaum, melayani di Kapernaum. Yesus tinggalkan kota Nazaret, tempat dia dibesarkan, di mana dia tinggal dengan ayah ibunya, dan dia pergi melayani, berpraktek sebagai dokter ajaib di Kapernaum. Sehingga tempat paling banyak terjadinya mujizat itu adalah di Kapernaum. Di Kapernaum pula Yesus paling banyak melakukan seminar dan KKR. Dia bagi firman, share firman kepada orang-orang pada waktu itu, dan begitu banyak orang datang mendengarkan seminar Yesus. Apa yang kurang? Di kota Nazaret, di kota Kapernaum pula Tuhan Yesus tidur, makan. Di kota Kapernaum ini semua masyarakat kenal dengan sosok ajaib ini. Haleluya. Ada 4 mujizat yang saya akan kemukakan di sini. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Pada waktu Yesus
sedang mengajar, maka orang bawa banyak sekali orang sakit dan Yesus menyembuhkan. Saking padatnya orang di rumah di mana Yesus mengajar, orang tidak bisa bawa masuk lagi orang sakit. Akhirnya ada orang nekat bawa orang sakit naik di atas loteng, bikin bocor itu atap. Mereka turunkan ini orang sakit dari atas loteng yang mereka bikin bocor. Waktu itu mereka turunkan, Yesus lihat, Yesus bilang iman mereka besar. Setelah melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang itu, sembuhlah, bangkitlah. Orang itu bangkit. Mujizat dahsyat terjadi. Katakan amin. Kedua, ada anak dari Yairus, kepala rumah ibadat di Kapernaum, kepala sinagoga yang ada di Kapernaum. Orang bilang dia sudah mati. Tetapi apa yang terjadi? Yairus dibangkitkan. Jadi kota itu pasti heboh besar. Ada orang mati bangkit, dan yang membuat bangkit itu Yesus. Ketiga, ada orang yang dirasuk setan di dalam sinagoga, dirasuk setan di dalam rumah ibadat. Yesus usir itu setan, orang itu sembuh. Bagaimana tidak heboh? Yang keempat, ada seseorang yang sakit parah dan hampir mati. Tuhan Yesus tidak sempat pergi ke sana. Yesus cuma bilang dia sudah sembuh. Padahal ini orang lagi sekarat. Dari jauh Yesus bikin penyembuhan jarak jauh, dan kemudian orang bawa laporan, anakmu sudah sembuh. Tepat pada waktu Yesus bilang anakmu sembuh, tepat pada waktu itu orang itu bangkit dan sembuh. Yesus tidak perlu mengunjungi. Bagaimana tidak heboh? Banyak sekali keajaiban yang terjadi atas Kapernaum. Tetapi di ujung cerita, kota ini tidak bertobat. Di ujung dari semua peristiwa keajaiban Tuhan, kota ini bebal. Kota ini tetap menolak Yesus. Banyak orang Kristen ini seperti itu. Banyak ditolong Tuhan, banyak menerima kemurahan Tuhan, terima keajaiban Tuhan, sembuh dari sakit, diberkati oleh Tuhan, tapi tidak bertobat. Yesus kecam, marah, sakit hati. Tuhan seperti berkata, aku sudah tolong, aku sudah jaga, aku sudah berkati, aku sudah perlihatkan kuasaku, tetapi mereka tetap tidak bertobat. Jangan sampai kita seperti ini. Hargai pertolongan Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Setiap tarikan nafas kita terima itu dari Tuhan. Setiap satu suap nasi itu adalah berkat Tuhan. Setiap satu potong ikan kecil yang kita nikmati itu adalah karena kemurahan Tuhan. Setiap satu potong dari sayuran yang kita konsumsi itu adalah berkat kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Setiap penggalan baju yang kita pakai itu semua adalah pemberian Tuhan. Setiap rupiah yang kita terima, berapapun harganya, berapapun nilainya, itu semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan atas kita semua. Glory, haleluya. Hargai kasih Tuhan, hargai berkat Tuhan, hargai kemurahan Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus tinggal di Kapernaum. Yesus juga tinggal di kota Parigi. Yesus tinggal di Manado.
Yesus tinggal di desa di mana kita ada. Yesus ada di kota Jakarta. Yesus ada di New York. Yesus juga ada di Cape Town di Afrika. Yesus ada di Xi'an, Cina. Yesus ada di seluruh dunia. Dia hadir dan bikin mujizat secara terus menerus. Glory, haleluya. Berikan rasa hormatmu kepada Tuhan. Saya juga bilang dalam nama Yesus. Yesus ada di rumahmu. Dia terus menerus bikin mujizat di rumahmu, di dapur, di kamar, di ruang tamu, haleluya, di ruang keluarga berbincang-bincang. Yesus bikin mujizat di sana. Yesus selalu bikin mujizat. Hargai dan hormati Tuhan dan terimalah mujizat dari Tuhan. Yesus ada di perusahaanmu, terima itu sebagai satu keyakinan. Yesus ada di tempat engkau kerja, terima itu sebagai satu keajaiban. Glory, haleluya. Hargai Tuhan. Sekecil apapun yang kita terima hari ini, detik ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Dan saudara sedang menerima berkat besar dari Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Fakta yang ada sekarang, prediksi dan nubuatan Yesus. Yesus bilang celaka atas Korazim, Betsaida, dan juga Kapernaum. Akhirnya kota Kapernaum itu dibinasakan. Dibinasakan. Yang ada hari ini tentang kota Kapernaum adalah reruntuhan. Reruntuhan. Padahal tempatnya indah di tepi danau Galilea, pemandangannya menakjubkan. Di atasnya ada gunung Karmel, maaf, di atasnya ada gunung apa itu? Yang tinggi. Ada gunung Hermon yang indah. Luar biasa. Di sebelah kanannya ada pegunungan Sebulon yang indah. Di bawahnya ada lembah Yordan yang subur. Di sebelah kirinya ada dataran tinggi Golan, penghasil anggur terbaik. Kotanya bagus, tapi sekarang tinggal reruntuhan. Kota Yesus tinggal reruntuhan. Hari ini dalam nama Yesus kita berdoa kepada Tuhan agar kota tinggal kita, kota Parigi, tetap menjadi kota indah, kota berkat, kota mujizat, yang tidak ditimpa kutuk, yang tidak ditimpa masalah, yang tidak ditimpa bencana. Kota ini makin lama makin diberkati Tuhan, kota mujizat dan kota berkat. Saya juga bicara dengan teman-teman jauh di sana, teman-teman Facebook di GP di rumahku dan TV Pantai Costa. Di dalam nama Yesus, kota kita diberkati, desa kita diberkati, kabupaten kita diberkati, provinsi kita diberkati, Indonesia diberkati Tuhan, luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Angkat dua tangan kita ke atas, hormati Tuhan. Dalam nama Yesus diberkatilah Indonesia, diberkatilah provinsi-provinsi di Indonesia, kabupaten-kabupaten kota di seluruh Indonesia, kota-kota dan desa-desa kami diberkati Tuhan, luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Anugerah hebat-Mu berlaku atas kami. Kami berdoa dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bilang haleluya. Amin. Pentecosta heranlah, ya api Pentecosta heranlah.